Perkenalkan, nama saya Joles, mahasiswa PPG Transformasi Plus Bek 3 Yaken Ambon tahun 2025. Kali ini saya akan mengambil video ukin mengajar pendidikan agama Kristen tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Silakan menonton videonya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi untuk semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Tentu semuanya baik. Jadi Bapak Guru berharap selama dalam pelajaran kita pada pagi hari ini kita tetap semangat. Kita tidak boleh malas. Kita senang belajar. Baik, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi saya minta salah satu dari murid yang memimpin kita dalam doa. Ya, saya minta salah satu dari teman kalian Vino pimpin kita di dalam doa. Yang persilakan maju di depan. Teman-teman, kita baca dan kita berdoa. Doa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami belajar, kami memohon kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kepintaran, supaya kami dapat mengikuti proses belajar hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik, terima kasih. Ya, ada kehadiran murid pada pagi hari ini. Jadi siapa yang saya panggil nanti silakan angkat tangan dan katakan hadir. Janet. Hadir, Pak. Ya. Gio. Hadir, Pak. Ya. Michael. Hadir, Pak. Ya. Francen. Hadir, Pak. Messi. Hadir, Pak. Selfie. Rafael. Hadir, Pak. Elsa. Hadir, Pak. Pelponel. Hadir, Pak. Vino. Hadir, Pak. Ya, semuanya hadir. Hadir. Kita akan melanjutkan daripada materi kita. Terlebih dahulu saya mau supaya ada kesepakatan kita selama mengikuti belajar. Ya, siap? Siap. Jadi saya minta 3 orang yang akan menulis kesepakatan kita di papan tulis. Jadi yang pertama saya akan memberikan kesempatan Messi. Oke, kesepakatan pertama tidak jalan-jalan. Baik, terima kasih. Ayo yang kedua, silakan Gio. Gio, kesepakatannya apa? Ya,
terima kasih Gyo. Ayo yang ketiga, apa kesepakatan kita? Ayo Elsa, kesepakatan. Oke, terima kasih. Ya, inilah kesepakatan kita di dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama membaca kesepakatan kelas. Pertama adalah tidak jalan-jalan. Yang kedua, tidak ramai sendiri. Lalu yang ketiga, tidak mengganggu teman. Nah, ini adalah kesepakatan. Jadi selama dalam pelajaran kita ingat kesepakatan kita ini ya. Ya, adik-adikku, sebelum kita maju kepada pelajaran kita berikutnya, Bapak Guru akan menjelaskan tujuan daripada pelajaran yang kita ikuti. Nah, tujuan daripada pelajaran yang kita ikuti pada pagi hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat mengartikan kata gembala. Nah, lalu yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan gambar seorang gembala. Nah, lalu yang ketiga, peserta didik dapat menyanyikan lagu Mazmur 23 dan menceritakan isi lagu tersebut. Nah, lalu yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan gembala yang baik dan apa kebaikannya. Lalu yang kelima, peserta didik dapat membuat puisi dengan tema gembala. Nah, inilah tujuan daripada pelajaran yang akan kita ikuti pada pagi hari ini. Ya, tentu kita sudah segar dan siap mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adikku, minggu lalu Bapak Guru sudah mengajar kalian. Nah, pertanyaan, apa judul kita yang saya sudah jelaskan minggu yang lalu? Alam memelihara hidup dan anak-anak. Benar, bahwa judul kita minggu yang lalu alam memelihara hidupku dan anak-anak. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar dengan judul Tuhan adalah gembalaku yang baik. Apa judulnya? Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, tentu adik-adik semuanya mengetahui siapa itu gembala, ya bukan? Ya, pasti semuanya tahu siapa itu gembala. Nah, sekarang sebelumnya saya akan memberikan soal sebagai assessment untuk kalian pelajari sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini. Jadi saya harap jadi adik akan menjawab soal ini. Setelah itu Bapak Guru akan memintanya. Ya, silakan. Oke. Anda bukunya, ambil bukunya ya. Pulpen siapkan. Oke, silakan tulis namanya dulu ya. Tulis namanya dulu. Ya. Nah, di soal itu sudah ditulis apa itu seorang gembala. Lalu yang kedua, siapa saja yang dapat disebut gembala? Dan yang ketiga, apa yang digembalakan seorang gembala? Atau anak-anak siapa gembala yang sejati? Dan sebutkan ciri-ciri gembala yang baik. Silakan kerjakan.
pasti kalian kerjakan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang perlu kalian jawab, ya. Menurut adik-adikku sekalian, siapa itu gembala? Ayo, siapa yang tahu? Apa itu gembala? Ya, teleponnya. Gembala yang menggembalakan jemaat dan pemimpinnya. Oke, baik, tepuk tangan untuk personel. Orang yang mengembalakan jemaat dan dipimpinnya. Ada lagi yang menjawab? Apa itu gembala? Gembala adalah seorang yang memelihara ternak. Oke, tepuk tangan untuk Daniel. Ada lagi yang menjawab? Seorang yang menjaga ternaknya. Oke, tepuk tangan untuk Daniel. Ya, betul. Gembala itu adalah seorang yang mengembalakan jemaat yang pimpinnya. Nah, seperti siapa gembala di sini? Bapak Pendeta Jusplin. Dia mengembalakan jemaat yang ada di Longmi. Nah, itulah seorang gembala. Bukan saja Pak Pendeta sebagai gembala, gembala juga adalah seorang yang memelihara Nah, itu juga disebut dengan gembala. Ya, terima kasih. Nah, buka Alkitab. Kita sama-sama buka Alkitab di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya minta kita berdiri sama-sama membaca Alkitab ini. Ya. Kita membacanya secara bersama-sama. Nanti saya akan baca Tuhan adalah gembala yang baik. Kita mulai dari Mazmur Daud. Ya, siap? Satu, dua, tiga. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan, belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah sepanjang masa. Baik, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan ini. Kita akan mengetahui bahwa dari materi yang sudah saya persiapkan ini, saya minta dari murid nanti akan menjelaskan arti daripada pujian yang kita naikkan pada Tuhan pada pagi hari ini, ya. Jadi saya minta, jadi ada 2 murid atau 3 murid yang akan memberikan apa makna dari pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Bagaimana gembala yang baik, ya? Ada yang bisa menanggapi? Ya, Rafael? Gembala yang baik adalah selalu menuntut, membimbing temannya ke jalan benar. Oke, tepuk tangan untuk Rafael. Gembala itu adalah selalu membimbing dan menuntut kepada jalan yang benar. Ada lagi yang menjawab? Oke, Anjen. Pak, menurut saya ciri gembala yang baik adalah gembala yang mengasihi jemaatnya. Oke, tepuk tangan. Baik, benar. Anjen, ada lagi yang menjawab? Oke, baik. Gembala saya adalah Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Oke, betul. Tepuk tangan untuk gembala itu adalah gembala yang sangat memperhatikan domba-dombanya. Nah, adik-adikku sekalian,
Kita tahu bahwa gembala itu adalah seorang yang mengembalakan domba. Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, yang menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Nah, tentu kita tahu bagaimana seorang gembala yang baik. Ingat ya, tentu kita tahu bagaimana seorang gembala yang baik. Yang pertama, seorang gembala yang baik adalah seorang gembala yang mengenal dombanya. Siapa yang dikatakan dombanya di sini adalah kita. Siapa yang dikatakan gembala di sini adalah Tuhan. Ya, betul. Sebagai gembala yang baik, dia mengenal apa yang menjadi kebutuhan daripada domba-dombanya. Dan dalam bagian firman Tuhan itu, seorang gembala yang baik yang mengetahui kebutuhan dombanya. Kebutuhan apa dombanya? Yaitu kebutuhan rumput. Sebagai domba, dia membutuhkan makanannya adalah rumput. Jadi gembala yang baik itu dia mengetahui kebutuhan daripada dombanya. Lalu yang kedua, gembala yang baik itu adalah gembala yang menjaga, memelihara, dan melindungi domba-dombanya. Nah, adik-adikku sekalian, seorang gembala yang baik itu dia memelihara baik domba-dombanya. Dia menjaga domba-dombanya dari serangan musuh yang akan memangsa daripada domba-dombanya. Dan tatkala ada musuh yang menyerang domba-dombanya, sebagai gembala yang baik, dia tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Apa yang dilakukannya? Dia melindungi domba-dombanya. Ya, itulah gembala yang baik. Dia selalu menjaga, melindungi domba-dombanya dari serangan atau yang memasakkannya. Lalu yang ketiga, gembala yang baik adalah gembala yang menuntun ke jalan yang benar. Gembala yang punya pemeliharaan ternaknya, dia tahu bagaimana dia menuntun domba-dombanya tatkala dombanya melenceng dari apa yang dia inginkan. Dia akan menuntun dia memelihara, dia mengarahkan kepada yang benar. Itulah ciri seorang gembala yang baik. Nah, adik-adikku, demikian juga dengan Tuhan kita. Kita dikatakan seorang domba, kita dikatakan sebagai domba. Nah, Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Tuhan akan memberi apa yang menjadi kebutuhan kita. Baik itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan Tuhan juga akan memelihara dan menjaga kita setiap saat dan setiap waktu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Nah, tatkala Tuhan itu bersama dengan kita, nah tentu adik-adikku tidak merasa takut dan khawatir. Nah, adik-adikku, kita tahu bahwa gembala itu adalah gembala yang baik, yang mengasihi domba-dombanya. Nah, kita ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ini dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sayang dengan kita. Tatkala Tuhan sayang dengan kita, dan kita pun juga merasa senang di dalam kehidupan ini. Nah, jadi adik-adikku sekalian, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Nah, seorang yang memelihara kita, dia mengetahui segala kebutuhan kita. Selain dia mengetahui kebutuhan kita, dia juga menjaga, memelihara kita dari hal-hal yang membahayakan hidup kita. Dan dia menuntun kita kepada jalan yang benar. Nah, adik-adik, Bapak Guru akan memberikan tugas kelompok untuk kalian ya. Kalian akan bagi kelompok dan saya akan membagikan soalnya nanti. Jadi tugas kelompok ini dikerjakan oleh kelompok. Setelah sudah selesai mengerjakannya, nanti kalian akan mempresentasikan tugasnya di depan kelas.
satu nanti yang kalian tunjukkan ada ciri-ciri gembala yang kalian tunjukkan. Ya. Sudah, langsung belum ya? Tahu kelompoknya nanti kan? Tahu tugas kelompoknya. Oke. Oke, itulah tugas kelompoknya. Jadi Bapak Guru memberikan tugas ini kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan menyampaikan hasil daripada tugas kelompoknya. Sudah siap semua? Ya. Sudah siap semua? Ya. Oke. Ya, kalau sudah siap, saya akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil daripada diskusinya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Kalau sudah siap, kelompok kedua sudah siap? Ya, oke, siap-siap. Ya, tolong kita perhatikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Yang pertama saya akan memberikan kepada kelompok 1. Jadi salah satu dari kelompok 1 yang akan membaca hasil daripada kelompoknya. Apa itu ciri-ciri gembala yang baik? Ya, silakan. Ciri gembala yang baik adalah 1. Mengenal baik domba-dombanya. 2. Dia rela berkorban untuk domba-dombanya. 3. Selalu mengikuti kebutuhan domba-dombanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, siap-siap kelompok 2 ya. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang ciri-ciri gembala yang baik Ya. adalah sebagai berikut. Ia memberi minum untuk domba-dombanya. Ia melakukan untuk domba-dombanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik, terima kasih. Yang terakhir kelompok 3. Ciri-ciri gembala yang baik adalah 1. Dia mengasihi domba-dombanya. 2. Dia menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. 3. Dia melindungi domba-dombanya dari serangan musuh. Oke, tepuk tangan. Adik-adikku, dari pelajaran yang sudah kita pelajari, dapat kita simpulkan bersama bagaimanakah ciri-ciri seorang gembala yang baik. Yang pertama, seorang gembala yang baik, dia mengenal dan memenuhi kebutuhan domba-dombanya. Lalu yang kedua, gembala yang baik adalah gembala yang memelihara dan menuntun domba-dombanya kepada jalan yang benar. Dan ciri-ciri gembala yang baik yang ketiga, dia mengasihi domba-dombanya. Nah, demikianlah kesimpulan daripada materi yang kita ikuti pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita akan menyelesaikan materi, saya akan memberikan tugas kepada murid-murid yang kalian kerjakan dan dibawa pada pertemuan kita minggu yang akan datang. Jadi kalian akan membuat puisi yaitu tentang gembala yang baik. Tulis, membuat puisi tentang gembala yang baik. Ya, itu dikerjakan di rumah. Nanti akan kalian bawa pada pertemuan kita berikutnya. Kita akan menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akan meminta kita untuk berdiri, ya. Kita berdiri, kita menyanyi pujian sekali lagi, yaitu Tuhan adalah gembalaku yang baik, ya.
Dan doa nanti, doa penutup dipimpin oleh Michael. tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya minta Michael yang pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami dalam mengikuti pelajaran kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Jadi pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Jadi saya mengharap adik-adik akan rajin belajar di rumah ya. Jadi selanjutnya kalian akan menunggu guru yang akan masuk pada jam berikutnya. Gerak. Beri terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih Bapak Guru. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Fit. Itu kembali kalian ya. Terima kasih. Ya, pertemuan kita sampai di sini dan saya ucapkan selamat